Sahabat Bareka, saya sekarang berada di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Nah, saya ingin mampir ke satu restoran yang memiliki sajian yang unik dan spesial karena menyajikan masakan-masakan Indonesia yang berkualitas tinggi, premium ya. Saya penasaran apa aja masakan Indonesia yang ada, yaitu di Java Kitchen di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Yuk kita masuk, kita lihat bagaimana suasana restorannya. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Bu, saya Petrus dari Bareka Media. Ya, saya Esti dari Java Kitchen. Oh, Bu Esti. Ya, Bu. Ya. Ini Java Kitchen saya penasaran sekali karena namanya Java Kitchen. Berarti banyak masakan Indonesia atau terutama dari Pulau Jawa ya, Bu ya? Iya, benar. Jadi masakan kita banyak kan masakan tradisional dari Jawa. Masakan tradisional Jawa? Iya. Oke. Nah, ini restoran sudah berapa lama berdiri, Bu? Kita berdiri dari tahun 86. Ya, tahun 86. Iya, iya. Dulu namanya Soto Lamongan. Oh, dulu namanya Soto Lamongan. Iya. Iya. Bu, saya dengar katanya di sini gado-gadonya termasuk Iya, unggulan. iya, unggulan Gado-gadonya gado-gado Java ulek. Kitchen. Iya. Gado-gado ulek ya, Bu ya? Iya, gado-gado ulek. Apa sih, Bu, keunikan gado-gado uleknya Java Kitchen itu? Iya, gado-gado ulek kita itu kita bahannya langsung merebus ya. Jadi benar-benar sayurannya fresh ya, kemudian juga kacangnya pilihan, Dia, ya kemudian rasa asam manisnya gitu kita benar-benar menggunakan bahan alami semua. iya alam Bahan semua, alami. alam natural Gulanya semua. gula apa nih, Bu? Pakai gulanya? Gula organik. Gula organik ya, Bu Iya, ya? iya. Kacangnya katanya juga khusus ya, Bu, Iya, kacangnya? kacangnya khusus. Karena memang bumbu gado-gado itu kan sangat penting ya, Bu ya, dalam cita rasa gado-gado. Itu kan ciri khasnya gado-gado kan dari Iya. bumbunya juga. Iya. Bu, selain gado-gado, yang tadi Ibu sudah sebutkan, Bu Esti bilang ada kekhususannya. Menu apa lagi nih, Bu, yang Ibu rekomendasikan juga kalau mampir ke Java Kitchen? Sop buntut. Sop buntut? Iya, Wah. rawon, nasi rawon, ya. Ya. Iya, sop buntut, nasi rawon, soto Lamongannya. Soto Lamongan itu nama pertamanya Java Kitchen Iya, dulu. iya. Sangat terkenal Sate ya. ayam. Sate ayamnya juga. Iya. Nah, kalau masakan Jawa kan biasanya juga ada satu masakan khas Jawa yaitu gudeg. Apa di sini ada Iya, gudeg, Bu? ada. Nasi Java gudeg. Kitchen ada nasi Ada, gudeg ya? nasi gudeg. Oke, ya. Iya. Oke. Nah, kalau seandainya sudah selesai makan, kita ingin menutup makan kita dengan hidangan-hidangan penutup. Ada apa aja dessertnya di sini, Bu? Ada es teler. Misalnya khas Indonesia. Iya, terus ada es cincau. Oke, es campur. Iya, campur. Es cincau. Iya. Es teler. Iya. Oke, itu semua es khas Indonesia semua ya, Bu Iya. ya? Sebagai hidangan penutup. Iya. Ya. Kalau minumannya, Bu, yang minuman khas Indonesia di sini ada minuman Iya. apa, Bu? Ada lemongrass. Lemongrass. Iya, kemudian ada wedang rempah. Wedang rempah. Iya. Panas-panas pakai Iya. rempah-rempah itu, wedang. Rempah-rempah, ya. Wah, benar-benar semuanya serba masakan khas Indonesia. Nggak heran kalau di Java Kitchen ini pengunjungnya saya lihat sangat antusias ya, Bu ya, menikmati masakan Indonesia di Iya, sini. benar. Rata-rata yang datang ke sini ini keluarga atau orang-orang keluarga ya, Bu? Iya, keluarga. Karena Oke. kita juga ada ruangan untuk keluarga juga. Oh iya, Ibu ngomong soal ruangan, berarti di sini katanya ada tempat ruangan kalau seandainya saya mau menyelenggarakan acara ulang tahun bersama keluarga atau Iya. acara arisan. Ada, Pak, di lantai 2. Ada di lantai 2 ya? Bisa Oke. untuk sampai 70 orang juga bisa. Sampai 70 orang kapasitasnya? Iya, kapasitasnya. Oh, oke. Iya. Sedangkan kalau di sini sendiri kapasitas berapa orang, Bu? 30. Oke, di sini 30 orang ya, Iya. kapasitas pengunjung untuk duduk di lantai 1 dasar, tapi Iya. di lantai 2 bisa sampai 70 orang 70. untuk acara keluarga. Iya. Baik. Iya. Selama pandemi bagaimana, Bu? Apakah pengunjung agak sedikit menurun atau Iya, selama pandemik memang kita turun, tapi kita kan juga ada online-nya ya. online? Ya, penjualan online ada beberapa, yaitu Jadi seperti di situ saya Iya, lihat ada iya. Shopee Food ya, Bu Iya, ya. Berarti iya. kalau kita mau pesan di Shopee Food udah bisa. ada GoFood, ada Shopee GoFood Food, juga ya. ya, dengan berbagai pilihan pembayaran ya, Bu ya, bisa Iya, pakai OVO ya. iya, itu banyak. Jadi tetap penjualan untuk online-nya tetap jalan. Dari keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Bu Esti, saya Iya. semakin penasaran nih, Bu, untuk memesan menu yang andalannya di Java Kitchen.
Nanti saya akan menikmati ya Bu Esti ya. Iya, baik. Sambil Pak. itu saya mau lihat ke atas ya Bu. Iya, boleh, Baik. silakan. Bu Esti bisa dijelaskan nggak Bu? Ini di sini kan ada beberapa yang menjadi Iya. poin-poin keunggulan dari Java Kitchen. Bisa disebutkan Bu satu persatu Bu? Iya. Yang pertama yaitu tanpa MSG. Tanpa Jadi MSG. semua masakan Java Kitchen Heeh. tanpa kecuali semua tanpa MSG. Pasti tanpa Iya. MSG semuanya ya Bu. Iya. Tidak ada pengecualian apapun juga. Tanpa, Iya. iya tanpa kecualian. Iya. Terus yang berikutnya kalau memakai beras berarti berasnya harus Yang organik. Organik. Organik mentik. Ya, kita nggak punya stok beras yang biasa, tidak ada. Oh, oke ya. Terus kemudian Iya. mengenai minuman ya Bu ya Ya, sekarang? minuman dan jus kita menggunakan air mineral. Air mineral. Iya. Terus lemaknya, minyaknya, Minyak nabati. nabati. Artinya Iya. karena halal ya Bu ya di sini Iya, ya. halal. Dan minyaknya dengan untuk sop buntut itu dengan minyak jagung. Minyak jagung, sop Iya, buntut. iya, Oke, untuk iya. menumisnya Menumis si bumbu. sop, bumbu dan bumbunya. buntutnya ya Bu. Iya. Mhm. Kemudian santannya, Santannya tadi, asli, santan ya itu asli. dari kelapa yang diparut dan diperas sendiri. Sendiri, tidak Iya. dari orang lain, tapi Iya. benar-benar dikerjakan sendiri semuanya, Semua, pemerasannya. iya. Rempah-rempah Rempah-rempah alami, contohnya misalnya kunyit. Kita kunyit pakai kunyit segar, bukan kunyit bubuk. Oh gitu. begitu, nggak Iya. pakai bumbu yang sudah siap, Bukan. yang udah bubuk kering Bumbu, itu, bukan. tapi ibu kerjakan langsung dari iya. segar kunyitnya. Iya, dari Wah, segar luar semua. biasa. Gitu. Termasuk juga bawang-bawang gitu semua iya, ya Bu ya. segar. Cabai juga kita cabai benar, bukan cabai bubuk. Oke, iya menarik sekali. Iya. Tanpa pengawet. Tanpa pengawet ya. Jadi semua kita tidak menambahkan bahan pengawet. Mm-mm. Ya. Dan berikutnya kalau untuk daging tanpa Iya, pengempuk. tanpa mengempuk. Jadi Oke. benar-benar direbus dengan api kecil supaya dagingnya empuk dengan benar-benar gitu. Di sini dagingnya memang benar-benar dikerjakan tanpa pakai bahan kimia untuk mengempukkannya, tapi Iya. ibu memilih proses pemasakan Ya, yang lama, lebih lama. jadi lebih lama. Lebih lama. Iya. Proses masak tradisional. Iya, itu contohnya saya gudeg. Ya, gitu. gudeg. Kita gudeg kita masak dengan nangka, kita masak dengan api kecil supaya mendapatkan warna merah. Warna Jadi merahnya si ya nangka. kita Iya, iya. masaknya benar-benar dengan cara tradisional. Kemudian halal ya Bu? Ya, Sep- halal. Halalnya dari MUI ya Bu ya, sertifikasi ya sudah Iya. ya. Dan semuanya Natural. natural, jadi Iya. alami. Bu, satu lagi nih di bawah sekali nih, ada tulisan World King of Chef Summit Awaji Japan 2019 G20 Jepang, Iya, Japan. Iya. Iya, waktu itu manajemen dari Java Kitchen Iya, tahun 2019 mengikuti lomba iya Bu. ya yang mewakilin untuk Indonesia. Wakil Indonesia. Ya, wakilin Oke. Indonesia. Ah, ah. Kemudian masakannya adalah nasi kuning dan rendang. Nasi kuning dan rendang Iya, dibawa rendang. oleh manajemen Java Kitchen Iya, ke World Summit di Jepang. Jepang ya benar. Ditunjukkan di para pemimpin-pemimpin di Iya, dunia. G20. Iya. Wah, luar biasa. Tahun Jadi, 2019 itu Bu ya. Iya, jadi mewakilin Indonesia saat itu. Mewakili Indonesia ya. Iya. Mungkin satu-satunya ya Bu ya mewakili Iya, Indonesia. benar. Iya. Luar biasa. Maka kalau Anda belum sempat ke Java Kitchen sampai saat ini, harus luangin waktu, masukin dalam daftar kunjungan Anda kalau nanti ke restoran, datanglah ke Java Kitchen. Terakhir Bu, saya lihat ada Iya. beberapa sertifikasi atau penghargaan. Mungkin bisa disebutkan apa aja nih Bu Oh penghargaannya? iya, dari Bareka Award Oh, dari juga kita Bareka, dapat iya. ya Pak. Tahun 2000 berapa itu Bu? 2018 Iya, ya. 2018. Kemudian dari ini acara Hygiene, sanitasi, iya. pangan, siap saji. itu dari Olimpiade ya. Oh, oke. Iya, waktu tahun 2019 Iya. juga ada acara Olimpiade terpilih ya untuk Java. Kemudian halal, kemudian Halal dari vegetarian, Friendly. friendly. Jadi ada menu khusus vegetarian. Oh, jadi Iya. buat teman-teman kita yang Yang sudah vegetarian. tidak makan daging Iya. dan fokus pada makanan vegetarian, maka Iya. kalau ke Java Kitchen Ada menunya Iya, untuk ada vegetarian. pilihannya. Lengkap Iya. banget. Jadi memang Java Kitchen ini sesuai dengan motonya. Yang pertama menyajikan makanan lebih sehat. sehat, Itulah Java Kitchen Indonesia. Bu Esti, terima kasih atas penjelasannya Iya. Bu. Saya ingin segera order makanannya karena pengen tahu kalau makanan yang sehat itu seperti apa yang dari Java Kitchen. Terima Iya, kasih Pak. Bu Esti. Terima kasih Pak Mari, Bu Petrus. Esti. Ya. Selama beras ya Pak? Ya betul. Selama Ini serai lemon dengan pakai es. Oke. sama ada rempah ya Pak? Ini wedang rempah. Ini panas ya. Wah, terima kasih Mas ya. Sobat Bareka. Jadi saya pesan ada satu minuman yang dingin. Kalau lagi di hari yang panas,
maka kita perlu yang dingin-dingin, yang adem-adem. Nah, di sini andalannya adalah serai dikasih lemon dan ada esnya ya. Di sini masih ada serainya nih ya, buat sebagai garnishnya. Dan di sini kalau ini bukan garnish, memang ini kayaknya ada rempah-rempahnya di minumannya dan panas ya. Ini wedang rempah. Kalau malam-malam lagi pengen cari makanan, ngisi waktu sebelum tidur atau mau ngemil, bisa mampir ke Java Kitchen di Kelapa Gading ataupun di beberapa tempat yang lain. Nanti kita akan berikan di kolom deskripsi informasinya di mana aja Java Kitchen ada di seputaran Jakarta. Nah, kita bisa pesan minuman yang hangat, yaitu wedang rempah. Saya akan coba satu-satu tapinya ya, untuk saya berikan komentar supaya Sobat Bareka bisa tahu seperti apa aja ya rasa minumannya. Wah, pas memang lagi siang-siang ini, pas saya datang lagi cuaca membutuhkan minuman yang segar. Terasa sekali ya pada saat kita minum lemon serai ini. Lemonnya tidak terlalu asam sekali, tidak. Tapi juga serainya juga tidak terlalu tajam, rempah-rempah serainya ya. Semuanya balance saja dan juga tidak terlalu manis sekali. Biasanya kan kalau kita minum, kita takut terlalu manis sekali ya, karena rasa sirupnya kencang. Tapi ini enggak, semua disajikannya imbang, balance. Ya, ini jadi lemon sereh pakai es. Kalau kita butuh minuman yang dingin-dingin. Nah, kalau malam hari kita mau minum wedang rempah yang panas-panas, kita bisa minum seperti ini. Tentunya saya harapkan rasanya tidak seperti minum jamu ya. Coba saya pengen tahu seperti apa rasanya. Sama seperti ini juga, semua rasanya balance, soft, mild, ya tidak terlalu menyerang. Ada aroma rempah-rempah yang lembut ya, tapi juga terasa di sini rasa rempah-rempah, tapi semuanya ya samar-samar aja, tidak terlalu menyerang kuat ke indera perasa kita maupun ke indera penciuman kita, tapi kita tetap bisa mencium rasa aroma rempah-rempah yang enak ya, bahkan membuat kita lebih tenang dan lebih kalem dengan warnanya yang merah juga dan menarik. Tentunya kalau panas-panas ini diminum pada malam hari pas banget. Nah, sambil saya mau nunggu, sekarang berikutnya adalah sajian hidangan makanannya yang saya ada pesan, hidangan-hidangan yang khas dan andalan dari Java Kitchen. Sop buntut ya, Pak? Ini sop buntut ya? Sop buntut kuah. Oke, sop buntut. Sendoknya masih. Sendoknya ini ya. Ini ada empingnya ya. Kalau makan sop buntut tuh harus panas-panas ya. Ini disajikannya lengkap loh. Sop buntutnya itu ada tomat segarnya di atas, kemudian ada bawang gorengnya lagi ya. Dan tidak lupa, selain daging buntutnya, daging buntut sapi ya, juga ada empingnya nih. Kita dikasih empingnya ya. Plus ada sambal kalau kita butuh rasa yang lebih pedas lagi. Dan jangan lupa ada perasan jeruk nipisnya. Saya peras dulu ya dengan jeruk nipis di supnya supaya terasa lebih segar. Oke. Nah, saya akan coba dulu kaldunya seperti apa. Ya. Di Java Kitchen memang karena tidak memakai bahan MSG ya, dan semua dikerjakan secara natural, maka rasa-rasa yang kita nikmatin di Java Kitchen, seperti contohnya untuk sup ini ya, tidak ada rasa yang terlalu gurih sekali, tidak ada rasa yang terlalu manis sekali atau terlalu asin sekali. Semua rasanya balance. Bagi Anda yang menyukai cita rasa makanan yang balance, yang imbang di semua rasa, manis, asam, asin, semuanya terasa balance. Bukan berarti tawar ya, saya tidak bilang bahwa rasanya tawar, tidak. Ada rasanya, semua terasa, tapi tidak terlalu menyerang. Dan bagi Anda yang sudah lama makan makanan yang seperti ini, Anda tentu akan gembira menemukan makanan yang semua rasanya balance. Tapi kalau bagi Anda yang selalu tiap hari makan makanan yang rasanya terlalu kuat, terlalu tajam, pasti rasa makanan ini akan aneh buat Anda, maka biasanya akan Anda tambahkan sambal. Tapi saya merasa inilah makanan yang sesungguhnya di mana kita bisa mencicipi rasa masakan yang tidak ada sesuatu yang terlalu menonjol untuk menutupi rasa yang lainnya. Oke. Nah, di sini ada kentang ya. Kita lihat kentangnya aja masih segar sekali. Oke. Lihat di sini kentangnya segar sekali ya. Tomatnya juga segar. Terus kemudian juga ada wortelnya ya. Dan semua ini dikerjakan langsung. Nah, saya akan cicipin dulu.
Wortelnya garing. Ya walaupun sudah dimasak tapi masih garing karena masih segar. Kentangnya juga. Dan terakhir, jangan lupa kalau kita pesan sop buntut ya harus dimakan daging buntutnya. Seperti apa nih? Oke, kita cobain ya. Saya sengaja tidak makan sama nasi ya sop buntut ini karena saya kalau makan sup biasanya jarang saya campur sama nasi, kecuali memang sup itu hanya satu-satunya hidangan yang akan saya makan dengan nasi. Tapi kalau masih ada hidangan lain, saya anggap sup itu adalah sebagai hidangan pembuka. Bagi Anda yang ingin makan daging tapi tidak mau dagingnya terlalu lihat, dagingnya begitu digigit masih ada rasa atau kekuatan atau tekstur yang membuat kita waktu gigit terasa dagingnya segar, tapi juga ketika kita mulai kunyah, mulai dagingnya itu terbuka, terbelah di mulut, ini dimasak dengan bagus sekali ya. Dan daerah buntut itu kalau yang tidak bisa masak dengan baik, biasanya masakannya kalau nggak terlalu lembek sekali buntutnya ya karena kelamaan, atau terlalu masih keras. Tapi ini semua sudah pas ya. Juga tidak ada terlalu banyak lemak-lemak yang ada di dalam sini ya, dalam sup ini. Kalau biasanya sup buntut tuh banyak sekali yang masih ada lemak-lemaknya. Jadi kalau kita makan tuh kayaknya sepertinya supnya berminyak, tapi ini enggak ya. Walaupun saya makan ini maunya lebih panas lagi ya. Tapi ini walaupun sudah tidak terlalu sangat panas sekali, masih panas juga. Cuman sopnya masih ini ya, tidak berlemak, tidak ada terasa di langit-langit mulut, di lidah saya ada oily itu, lemak-lemak nggak ada. Semuanya clear. Saya cicipin makan sama tomatnya ya. Oke, saya simpan dulu sup ini karena saya akan cicipin hidangan yang lain. Nanti saya lanjutkan sup ini sampai selesai ya. Sudah datang nih menu yang kedua. Oke. Benar-benar diulek nih Mas ya? Diulek. Bukan disiram ya? Bukan. Oke, baik. Terima kasih. Sobat Bareka. Kalau gado-gado pasti mungkin bagi yang sudah tahu, ada yang diulek, ada yang disiram ya. Biasanya kalau di Jakarta gado-gado siram. Tapi ada juga yang diulek. Saya juga sukanya yang diulek ketimbang yang disiram. Kenapa? Karena udah nggak repot nyampur-nyampur lagi, sudah dicampur semua, bumbunya berpadu dengan sayurannya. Nah di sini ada apa aja? Ya saya ambil sendok dulu sama garpu. Ntar saya akan tunjukkan apa aja yang ada di gado-gado ulek Java Kitchen. Ini unggulan loh, dan konon harganya bukan harga yang di pinggir jalan tentunya, tapi sesuai kok dengan kualitasnya. Kita lihat aja apa aja ya kualitasnya ya. Satu, disediakan utuh kerupuk udang. Ya, ini kerupuk udang itu biasanya memang juga sering menjadi andalan atau pendamping dari gado-gado. Kemudian ada sebutir telur yang dibelah dua, ya. Oke. Dan kemudian ada emping untuk makan gado-gado. Masih ada jagung, ya, tahu. Kemudian ada daun selada. Kemudian ada timun, ya. Kemudian ada tahu dan tempe, dan tentunya sayuran-sayuran lain seperti toge, ya. Saya adalah penggemar berat gado-gado ya, dan gado-gado itu biasanya saya rasakan dari dua hal. Satu, bumbunya penting. Kalau bumbu gado-gadonya kurang enak, maka sebagus apapun sayur-sayurannya ya percuma. Tapi yang kedua, kalaupun bumbunya enak, tapi sayur-sayurannya dimasak atau diolah dengan kurang maksimal, yang dipilih sayur-sayurannya udah layu sekali, atau bahkan ada yang sudah berbau, tentunya tidak enak. Nah, di sini gado-gadonya sudah lengkap ya. Saya akan cicipin dulu. Jadi waktu kita gigit tuh ya, sayur-sayurannya itu terasa sekali loh di gigitan di mulut itu. Garingnya sayuran itu kita bisa dengar bunyinya kruk 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 ya. Terus kemudian ini ada tahunya ya. Biasanya tahunya kalau yang kurang bagus terasa asem, tapi ini saya akan coba. Tahunya juga bagus, terasa tahunya lembut. Oke, saya campur sekarang sama telur, sayur-sayurannya ya, yang ada di gado-gado ini, beserta dengan timunnya.
Jadi di gado-gado ini, eh, kalau kita penyuka emping, cocok juga untuk dicampur sama gado-gado. Nah ini saya mau campur sama emping, ya sayurannya, ya. Hmm. Emping yang dipilihnya pun tidak sembarangan. Waktu digigit empingnya ya, nggak ada emping yang masih keras sekali. Dan ternyata di dalam gado-gado ini ada sesuatu yang saya sering lihat di gado-gado zaman sekarang. Nggak ada apa, nangka. Nah di gado-gado di sini di Java Kitchen masih pakai nangka. Jadi waktu masih saya kecil dulu, saya kalau beli gado-gado dari langganannya ibu saya, itu gado-gado uleknya memakai nangka. Nah ini sini ada nangka. Jadi saya benar-benar memori banget, keinget gado-gado masih kecil. Padahal saya bukan dari kota Jakarta ya. Ini gado-gadonya masih pakai gado-gado tradisional, bener banget. Makan gado-gado, ada yang ingin didampingin sama nasi, ada yang ingin didampingin sama lontong atau ketupat. Nah di sini pakai lontong ya. Jadi kalau Anda tidak mau pakai nasi, ada lontongnya. Lontongnya ya, seperti yang tadi Bu Esti bilang, pakai beras organik mentik. Terasa sekali ya. Lontongnya itu lembut banget, tapi juga masih menyatu, masih terasa seperti firm gitu ya. Dan ketika digigit tuh rasa lontongnya itu seperti ada aroma daunnya ya. Jadi kalau kita makan gado-gado yang Java Kitchen ini, bumbunya dari kacang yang pilihan dan menyatu dengan sayur-sayuran dan lontong. Wah, pokoknya saya rasa kita dapat makanan sehat. Ini sudah cukup untuk ngisi makan siang kita sampai sore dengan hidangan yang bergizi. Saya keep gado-gadonya karena masih ada satu hidangan lagi yang akan saya cicipi. Ya, tapi saya nggak lupa mau makan kerupuk udangnya. Nasi gudeg ya? Wah, terima kasih ya. Hidangan dari Jawa Tengah, terutama khususnya dari daerah istimewa Yogyakarta yang sudah menyebar ke berbagai pelosok Nusantara, yaitu nasi gudeg. Nasi gudeg itu punya berbagai adaptasi di berbagai daerah. Kalau di Jogja, ada nasi gudeg yang kering. Gudegnya masih kering ya. Baik nangkanya maupun kreceknya kering semua. Ada yang disiram dengan santan putih, ada yang tidak pakai ayam, tergantung menunya ya. Terutama harus ada nangkanya yang dimasak cukup lama. Kemudian ada tahu bacem, ada telur pindang, dan pastinya ada krecek. Oke, nah kreceknya itu dari kulit sapi. Itu menu-menu yang ada untuk mendampingi nasi sehingga disebutlah nasi gudeg. Nah, kita lihat ya di sini nasi gudeg yang disajikan sama Java Kitchen. Kreceknya dan nangkanya. Saya akan cicipin dulu nangkanya ya. Karena ini nangka ini dimasaknya lama dan bagaimana cita rasanya. Ini nangka ini dimasak lama biasanya akan keluar ya semacam yang kita sebut dengan karamelnya. Jadi pada saat kita nikmatin nangka pada gudegnya Java Kitchen, itu nangkanya itu terasa sekali ada rempah-rempah yang bumbu dari gudeg ini. Kemudian nangkanya itu sudah dimasak, tidak terlalu lembek sekali, masih ada sedikit rasa tekstur yang terasa garing juga, tapi bukan garing sekali ya. Kemudian juga terasa nangkanya itu manisnya tidak terlalu manis sekali ya. Jadi kalau di Java Kitchen itu prinsipnya seluruh rasa semuanya balance. Nah sekarang saya akan coba kreceknya. Lihat ya kreceknya ya, itu lembut banget dimasaknya emang. Dan ada rasa pedas-pedas
karena ada cabai rawitnya, tapi bukan saya nggak makan cabai rawitnya ya, tapi memang sudah dimasak rasanya pedas. Oke, berikutnya adalah tahu bacemnya. Tahu bacem itu juga menu favorit saya. Tahunya pakai asam ataukah rasanya pas? Ya, tahunya segar ya. Saya akan makan nih ya, telurnya, sama kreceknya, sama nasinya. Oke. Ini ya. Jadi kalau nasi gudeg itu 2 menurut saya yang harus ada di dalam nasi gudeg minimal. 1 krecek, 1 nangkanya. Jadi nangkanya itu kalau di dalam istilah makanan Jawa yang sudah dimasak jadi gudeg itu namanya nangkanya gori. Pas banget. Aku mau tambahin sambalnya ya. Plus dengan gorinya. Gorinya ini kalau kalian pesan tanpa ada ayamnya, ini sudah cukup banget deh mewakili gudeg. Dan kalau yang sudah pernah ke Jogja makan gudeg ini sudah seperti membawa kalian kembali ke Jogja. Yang membedakan gudeg di Java Kitchen, dia tidak disiram sama kuah santan pekat. Biasanya ada gudeg yang disiram sama kuah santan pekat, baik di ayamnya, ayam panggangnya, atau ayam opornya, atau yang kering seperti ini. Nah, ini yang buat yang menyukai yang model-model gudeg yang kering, inilah yang disajikan oleh Java Kitchen. Oke. Aku pakai tangan ya, karena susah. Aku mau rasakan daging ayamnya. Ini masaknya tuh dibikin masak kari. Oke. Jadi saya pengen tahu ya, masak kari ayamnya itu untuk dimakan sama gudegnya. Dagingnya dimasaknya lembut banget. Karinya pun bukan kari yang seperti kari yang biasa, tapi ini kari yang dimasak dengan aroma dan rasa yang netral aja, nggak terlalu kuat aroma bumbu karinya. Jadi bagi kalian yang pengen makan gudeg karena tidak pakai MSG di sini, tidak pakai bahan yang pengempuk, dimasaknya lama, kemudian semuanya natural, semuanya dimasak pada hari itu juga, segar, bukan dimasak beberapa hari sebelumnya, harus coba. Tanpa merasa bersalah, makanlah gudeg di Java Kitchen. Sobat Bareka, saya penasaran juga untuk hidangan penutupnya di sini ada beberapa macam, tapi saya memilih es teler. Selain es teler masih ada beberapa es yang lain, seperti contohnya es dawet juga ada. Bagi yang suka es dawet bisa pesen juga es dawet di sini. Kalian mau tahu menu-menu yang ada di Java Kitchen? Bisa lihat di Instagramnya Java Kitchen ya, Java Kitchen ID ya. Nah, sekarang saya pengen cicipin dulu es telernya. Kalau es teler itu ada 3 biasanya komponennya. 1, harus ada yang namanya alpukat. Kedua, harus ada yang namanya kelapa. Dan yang ketiga, harus ada yang namanya nangka. Jadi 3 macam komponen atau unsur dalam es teler, semua ada di es teler yang ada di Java Kitchen. Kelapa mudanya, ya, kemudian alpukatnya. Saya coba cicipin nih alpukatnya ya. Seperti apa alpukatnya? Kalau udah lihat dari warnanya sih, warnanya cantik banget alpukatnya ya. Tidak ada warna hitam-hitam, tidak ada warna yang terlalu muda. Dan biasanya alpukat kadang-kadang kalau milihnya kurang bagus, masih keras karena kemudaan, atau sudah lembek banget, terasa pahit-pahit. Nah, ini kita coba. Kalau kalian menyuka alpukat, ini alpukatnya pilihan banget. Nah, berikutnya kelapa mudanya. Kelapa mudanya seperti apa? Kadang-kadang kelapa muda juga terlalu lembut banget karena saking mudanya, atau terlalu tua, keras dimakan. Nah, kita coba sekarang kelapa mudanya kayak apa. Kelapa mudanya juga teksturnya begitu digigit langsung mudah banget digigitnya. Dan terakhir ada nangka. Saya kalau makan es teler di beberapa tempat ya, nangkanya itu
atau alpukatnya mungkin karena sudah disimpan di lemari pendingin dalam kondisi beku beberapa hari sebelumnya dikeluarkan. Jadi kalau dimakan tuh udah nggak enak. Apakah jadi terlalu keras ya dagingnya. Nah kalau ini ya saya lihat nih ya daging nangka harusnya seperti apa. Kebetulan saya penyuka nangka, jadi saya tahu nangka yang enak kayak apa. Dengar aja, crunchy. Jadi kalau digigit tuh garing nangkanya, tapi manis. Bukannya tawar. Jadi ini untuk hidangan pencuci mulut. Jadi 3 macam tadi dalam es teler, nangka, alpukat, kelapa muda, semua ada, pasti ada ya, dan memang ada di Java Kitchen, tapi kualitasnya dong masing-masing. Aduh, nangkanya top banget. Saya beruntung selalu dapat teman saya suka ngasih nangka dari kebunnya, dan nangkanya sudah saya posting di beberapa saya punya Facebook mengenai kualitas nangka yang enak seperti apa, dan ini saya dapatkan di sini ya. Nangkanya itu crunchy kalau bahasa Inggrisnya, tapi sekaligus juga manis. Oke, saya masih harus menyiapkan waktu untuk menikmati hidangan-hidangan gudeg Jogja, gado-gado ulek, kemudian sop buntut, masih ada lagi es teler, kemudian tadi saya udah cicipi juga wedang serehnya, dan terakhir lemon sereh pakai es. Semuanya enak-enak banget. Jangan lupa ya, berasnya beras organik yang tadi ada di dalam nasi gudeg Jogja dari Java Kitchen. Ini juga membuat nasi gudeg ini jadi spesial karena berasnya beras organik. Terasa beda. Oke. Bagi Anda yang belum pernah ke Java Kitchen, pastikan Anda masukkan dalam daftar Anda bersama keluarga ataupun bersama rekan-rekan kerja maupun relasi bisnis ke Java Kitchen. Anda tidak akan kecewa. Sampai jumpa di video bersama Bareka yang berikutnya. Terima kasih.